Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ether atau alkoksi alkana, di mana ether itu memiliki gugus fungsi O yang terikat dengan dua alkil. Alkilnya ini bisa sama atau bisa berbeda. Tata nama ether yang pertama adalah tata nama IUPAC, yaitu alkoksi alkana, di mana alkoksi itu ditentukan dari jumlah atom C yang lebih sedikit, sementara alkana itu ditentukan dengan jumlah atom C yang lebih banyak. Contohnya, di sini kebetulan ada sama, jumlah atom C-nya sama, jadi di ruas kiri gugus O ada satu atom C, ruas kanan gugus O juga ada satu atom C. Jadi ini bisa kita tentukan alkananya bisa dari kiri, bisa dari kanan, alkoksinya juga bisa dari kiri atau bisa juga dari kanan karena memang jumlah atom C-nya kebetulan sama. Jadi kita tentukan dulu yang ini adalah alkananya dengan jumlah atom C1, di sini adalah alkoksinya dengan jumlah atom C1 atau bisa sebaliknya, di sini adalah alkananya dengan jumlah atom C1, di sini adalah alkoksinya dengan jumlah atom C1. Jadi bisa kita namai metoksimetana. Jadi ini metoksinya, ini adalah alkananya yaitu metana. Yang kedua, seperti yang dijelaskan di atas, karena ini jumlah atom C-nya ruas kiri gugus O dengan ruas kanan gugus O itu jumlahnya berbeda, maka kita tentukan berdasarkan aturan yang ada di atas, di mana alkoksi itu kita tentukan dari jumlah atom C yang lebih sedikit. Jadi ini adalah alkoksinya, sementara yang ruas kiri ini karena jumlah atom C-nya lebih banyak, maka dia bertindak sebagai alkananya. Jadi yang seperti ini bisa kita namai alkoksinya ini berada di nomor 1, maka dan alkoksinya ini memiliki satu atom C, maka namanya sama seperti yang di atas, cuma ini harus ada penomorannya karena terletak pada nomor 1, maka namanya adalah 1 metoksi, kemudian alkananya karena dia ada 3, 1, 2, 3, namanya adalah propana. Jadi yang seperti ini bisa kita namai 1 metoksi propana. Selanjutnya, masih sama karena jumlah ruas kiri dan ruas kanan dari gugus O-nya C-nya berbeda, maka kita tentukan dulu yang bertindak sebagai alkoksi dan yang bertindak sebagai alkana. Kalau kita lihat di sini jumlah atom C yang lebih banyak adalah sebelah kiri O, maka ini bertindak sebagai alkana, sementara yang ruas kanan ini bertindak sebagai alkoksi. Karena C3-nya karena C-nya ada 3, maka alkoksinya nanti namanya pasti propoksi, sementara yang alkananya di sini ada 6, berarti heksana. Ingat di sini ada cabangnya, yaitu di nomor 4, maka untuk menamainya kita tentukan dulu cabangnya. Di nomor 4 ada cabang namanya metil, kemudian alkoksinya ada di nomor 3, kemudian alkoksinya karena C3H7, maka namanya adalah propoksi, kemudian rantai terpanjangnya ada 6, namanya adalah heksana. Selanjutnya adalah nama trivial dengan mengikuti aturan alkil-alkil ether, di mana nama kedua gugus alkil ditulis di depan diikuti dengan kata ether. Alkil ditulis sesuai dengan urutan jumlah atom C. Jadi penulisan alkilnya dimulai dari jumlah atom C yang paling sedikit, kemudian diikuti dengan jumlah atom C yang lebih banyak. Apabila kedua alkil sama, maka diawali dengan kata di. Contohnya di sini adalah gugus O atau gugus ether yang mengikat alkil yang sama, yaitu metil dan metil. Karena di sini alkilnya adalah sama, maka harus dikasih awalan di. Jadi namanya adalah dimetil ether. Contoh yang kedua, di sini kebetulan alkilnya jumlahnya berbeda. Ruas kanan gugus fungsi ada 1, alkilnya dengan C1, sementara ruas kirinya ada alkil dengan jumlah C3. Maka kita sesuaikan penulisannya adalah alkil-alkil ether, di mana ditulis sesuai dengan urutan jumlah atom C, berarti yang sedikit adalah ini, maka ini namanya adalah metil, sementara yang ini adalah namanya propil. Jadi jika dinamai, ini namanya adalah metil propil ether. Masih sama, ini untuk contoh yang ketiga, di sini ada metil, di sini ada isopropil.
Berarti jika kita namai adalah metil isopropil ether. Selanjutnya, isomer ether. Kita harus mengingat kembali apa itu isomer. Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi berbeda rumus bangun dan sifat-sifatnya. Jenis-jenis isomer yang kita ketahui, yang pertama ada isomer rantai, yang kedua ada isomer posisi, yang ketiga ada isomer gugus fungsi, yang keempat ada isomer geometris, dan yang kelima ada isomer optis. Namun pada ether kali ini kita akan pada ether itu hanya berhenti pada isomer gugus fungsi saja. Contoh isomer rantai pada ether dengan rumus umum C5H12O, bisa tuliskan di sini adalah C5H12O, kita tuliskan yang pertama, itu adalah memiliki rantai seperti ini, di mana C-nya ada 5, kemudian di sini nanti ada CH3, CH2, 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 dan CH3, di sini ada gugus O-nya, yang seperti ini. Jika kita namai berdasarkan aturan alkoksi alkana, maka namanya adalah 1-metoksibutana. Jadi, rantai utamanya atau alkananya memiliki C sebanyak 4. Kemudian yang kedua, kalau kita potong, kita jadikan alge atau kita jadikan cabang, maka rantai utama alkananya ada 3 atom C. Jadi di sini namanya adalah 1-metoksi 2-metil, karena di sini ada cabangnya CH3, 2-metil, rantai terpanjangnya jadi 3 adalah propana. Jadi rantai utamanya ada 3 dengan rumus umum yang sama, yaitu C5H12O. Yang ketiga, kita buat rantai utamanya masih 3, tetapi di sini dalam bentuk yang berbeda. Kalau seperti ini, kita namai 2-metoksi 2-metil propana. Jadi alkananya ini memiliki cabang, yaitu di nomor 2, dan rantai terpanjangnya tetap 3, yaitu propana. Jadi dari ketiga ini dia memiliki yang namanya isomer rantai, yaitu memiliki rantai yang berbeda tetapi rumus molekulnya tetap sama, yaitu C5H12O. Yang kedua adalah contoh isomer posisi pada ether. Contohnya di sini adalah 1-metoksipentana dengan rumus umum C6H14O. Jika digambarkan seperti ini, 1-metoksi rantai terpanjang alkananya ada 5, jadi 1-metoksipentana memiliki keisomeran posisi dengan yang pertama adalah 1-etoksibutana. Jadi di sini yang berpindah adalah posisi gugus ethernya yang tadi berada di nomor 1, sekarang berada di nomor 2, kemudian namanya juga berbeda, kalau ini 1-etoksibutana. Kemudian yang kedua, gugus ethernya pindah di nomor di sini, di posisi di tengah-tengah. Jadi ini namanya 1-propoksipropana. Jadi isomer posisi ini di mana posisi gugus ethernya berbeda-beda, namun secara penamaan dan rumus strukturnya, secara penamaan berbeda, tetapi rumus strukturnya masih sama, yaitu C6H14O. Selanjutnya adalah contoh isomer gugus fungsi pada ether. Jadi ether itu memiliki isomer gugus fungsi dengan alkohol. Contohnya di sini C5H12O. C5H12O itu bisa juga dinamakan 1-pentanol dengan penggambaran seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada gugus OH, yaitu 1-pentanol. Bisa juga kita tuliskan seperti ini, ada CH3, CH2, 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 CH3, di mana di sini memiliki 1-metoksibutana. Yang seperti ini dinamakan isomer gugus fungsi. Jadi alkohol itu memiliki keisomeran gugus fungsi dengan ether. Selanjutnya adalah sifat-sifat ether. Yang pertama adalah merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Yang kedua, melarutkan senyawa-senyawa kovalen. Yang ketiga, titik didih rendah, lebih rendah daripada alkohol dengan massa molekul relatif yang sama. Yang keempat, bersifat anestetik. Dan yang kelima, sedikit larut dalam air. Dan yang terakhir, tidak reaktif serta tidak dapat dioksidasi, direduksi, dieliminasi, atau direaksikan dengan basa, tetapi dapat disubstitusikan dengan asam kuat. Yang terakhir adalah kegunaan ether.
Ether digunakan sebagai pelarut dan obat anestesi. Senyawa ether yang diberikan melalui pernapasan sebagai obat bius contohnya adalah kloroform dan siklopropana. Yang kedua, metil tersiel butil ether atau MTBE digunakan sebagai zat aditif pada bensin untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Karena cukup sekian pembahasan tentang ether hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.